Jebakan finansial yang sering menjerat orang kelas menengah dan bagaimana orang-orang kaya dengan sadar menghindarinya. Ini bukan cuma soal kesalahan, tapi tentang pola pikir yang mungkin tanpa lo sadari udah menjebak lo. Dan yang paling penting, kita bakal belajar dari mereka yang sudah berhasil keluar dari jebakan ini. 1. Terjebak utang konsumtif dan cicilan. Jebakan pertama ini adalah yang paling umum dan paling gampang kita lihat di sekitar kita, bahkan mungkin di kehidupan kita sendiri. Namanya utang konsumtif dan cicilan. Ini adalah jebakan manis yang seringkali datang dalam bentuk tawaran beli sekarang, bayar nanti. Mulai dari cicilan HP terbaru, liburan yang dibayar pakai kartu kredit, sampai cicilan motor baru yang nilainya langsung turun begitu lo bawa keluar dari dealer. Riset dan data menunjukkan bahwa ini bukan masalah personal lo aja, tapi ini adalah tren yang terjadi di level nasional. Data dari Trading Economics mencatat rasio utang rumah tangga kita terhadap PDB itu masih ada di angka 16,20% pada kuartal keempat tahun 2024. Angka ini menunjukkan kalau utang konsumtif itu udah jadi bagian besar dari kehidupan finansial banyak keluarga di Indonesia. Utang yang nggak produktif ini adalah bom waktu. Ambil contoh kisah nyata perusahaan Sariwangi. Siapa sih yang nggak tahu Sariwangi? Perusahaan teh legendaris yang produknya ada di hampir setiap rumah tangga di Indonesia. Tapi di tahun 2018, perusahaan ini dinyatakan pailit. Kenapa? Salah satunya karena gagal bayar cicilan utang yang mencapai 316 miliar rupiah. Kalau perusahaan sebesar itu aja bisa hancur karena utang, apalagi kita. Prinsipnya sama, utang yang tidak dikelola dengan bijak, utang yang tidak menciptakan nilai akan menghancurkan kekayaan. Orang kaya itu punya cara berpikir yang beda soal utang. Mereka nggak melihat utang sebagai beban, tapi sebagai leverage. Mereka akan pakai utang untuk beli aset produktif. Contohnya pakai KPR untuk beli properti yang bisa disewakan, atau pinjam modal untuk bikin bisnis. Utang mereka bekerja untuk mereka, bukan sebaliknya. Mereka punya utang, tapi utang itu menghasilkan uang lagi. Nah, kalau lo udah terlanjur punya utang konsumtif, ada dua cara yang bisa lo pakai untuk melunasinya. Lo bisa pilih salah satu yang paling cocok sama mentalitas lo, metode snowball atau metode avalanche. Metode snowball, lo fokus melunasi utang yang nominalnya paling kecil dulu. Setelah lunas, uang yang biasanya lo bayar untuk utang itu dialihkan ke utang yang berikutnya yang lebih besar. Lo terus ngerasa ada progres, ada kemenangan-kemenangan kecil yang bikin lo semangat buat terus melunasi utang yang lain. Metode ini lebih cocok buat lo yang butuh motivasi instan. Metode avalanche. Lo fokus melunasi utang dengan bunga yang paling tinggi dulu. Secara matematis, metode ini lebih efisien karena lo bakal ngeluarin lebih sedikit uang untuk bunga dalam jangka panjang. Tapi, metode ini butuh mental yang lebih kuat karena utang dengan bunga tertinggi biasanya nominalnya nggak kecil. 2. Membeli aset yang harganya terus turun. Jebakan kedua ini erat kaitannya sama yang pertama. Orang kelas menengah itu seringkali punya kebiasaan membeli barang yang nilainya akan terus turun seiring waktu. Contoh paling klasik adalah mobil baru. Begitu lo bawa keluar dari dealer, nilai jualnya langsung turun drastis kadang sampai 20% di tahun pertama. Menurut pakar keuangan Stephen Neely dari Fortress Capital Advisors, membeli mobil seharga 1 miliar dan menggantinya setiap 3-5 tahun itu bisa menghabiskan ratusan juta rupiah dalam jangka panjang. Uang ratusan juta itu kalau lo putar di instrumen lain, nilainya bisa berlipat-lipat ganda. Tapi lo tuker sama kepuasan sesaat karena punya mobil baru. Orang kaya itu punya cara berpikir yang beda. Mereka fokus pada aset yang nilainya naik atau minimal tidak turun. Mereka beli properti yang harganya cenderung naik dari tahun ke tahun. Mereka beli emas yang bisa jadi lindung nilai saat inflasi melonjak. Mereka fokus pada investasi praktis yang tidak menemukan modal besar, tapi memberikan keuntungan jangka panjang. Mereka sadar beli mobil baru itu bukan investasi, tapi pengeluaran besar yang nilainya terus terkikis. Mereka mungkin aja punya mobil mahal, tapi itu bukan satu-satunya aset yang mereka punya. Itu hanya bagian kecil dari kekayaan mereka yang lebih besar. 3. Frugal berlebihan yang justru boros. Pernah nggak lo beli sesuatu yang murah banget, tapi nggak lama kemudian rusak dan lo harus beli lagi? Itulah jebakan ketiga ini, namanya paradoks berhemat. Kita seringkali terobsesi untuk mencari harga termurah dan paling hemat. Tapi seperti yang disampaikan oleh Percy Granwald dari Compare Banks, berhemat itu memang penting, tapi kalau berlebihan justru bisa menimbulkan biaya tersembunyi. Contoh paling gampang, lo beli sepatu murah yang harus lo ganti setiap 3 bulan. Kalau sepatu itu lo beli seharga 100.000, berarti setahun lo habis 400.000.
Kalau lo beli sepatu berkualitas yang harganya 300.000, tapi tahan sampai 3 tahun, mana yang lebih hemat? Tentu yang kedua. Ini bukan cuma soal uang, tapi soal nilai dan cara berpikir jangka panjang. Berpikir terlalu hemat di depan tanpa mempertimbangkan kualitas dan ketahanan, itu adalah pemikiran yang reaktif. Lo hanya merespon harga terendah, tapi nggak memikirkan biaya total yang akan keluar sampai 3 tahun ke depan. Orang kaya itu nggak terlalu peduli sama harga yang paling murah. Mereka peduli sama nilai dan kualitas. Mereka akan bayar lebih di awal untuk barang yang tahan lama dan hemat energi, karena mereka tahu itu akan menghemat uang di masa depan. Mereka beli barang yang awet, yang bisa dipakai bertahun-tahun, yang punya garansi jelas, atau bahkan yang nilainya bisa jadi vintage atau langka. Mereka fokus pada investasi praktis yang tidak menemukan modal besar, tapi memberikan keuntungan jangka panjang. 4. Pengeluaran akibat tekanan sosial. Ini adalah jebakan finansial yang paling psikologis. Namanya fenomena keeping up with the Jonas. Lo punya teman-teman yang hobi liburan ke luar negeri, pakai barang-barang branded, atau ganti HP tiap ada seri baru. Lo ngerasa nggak mau kalah, lo mau terlihat sukses juga di mata mereka. Akhirnya lo ikut-ikutan. Denis Shirshikov dari Awning menceritakan sebuah kasus, dia punya kolega yang gajinya besar, tapi selalu habis demi gadget terbaru atau liburan mewah hanya agar tidak kalah dengan teman-temannya. Akibatnya, orang itu hidup dari gaji ke gaji, nggak punya tabungan, nggak punya investasi, mereka terlihat kaya, tapi sebenarnya rapuh. Fenomena ini adalah jebakan yang merusak peluang lo untuk membangun kekayaan yang real. Kekayaan yang lo bangun bukan buat diri lo sendiri, tapi buat orang lain. Lo cuma menciptakan ilusi kekayaan yang rapuh, di mana lo terlihat punya segalanya di media sosial, tapi nggak punya aset atau dana darurat yang solid. Orang kaya itu punya cara berpikir yang beda. Mereka fokus pada otentisitas dan membangun kekayaan real, bukan simbol status. Filosofinya dari Chairul Tanjung itu bagus banget. Dia bilang, uang itu tidak ada paspornya. Artinya, uang itu akan selalu mengalir ke tempat yang imbal hasilnya lebih besar. Dan itu nggak ada hubungannya dengan status sosial atau pengakuan dari orang lain. Mereka fokus pada pembangunan kekayaan internal, bukan eksternal. 5. Daya hidup yang melebihi kemampuan. Ini adalah kesalahan klasik yang disebut lifestyle inflation. Sederhananya, begitu gaji lo naik, bukannya porsi investasi atau tabungan lo yang ikut naik, tapi pengeluaran lo yang ikut naik. Gaji lo dari 5 juta jadi 7 juta. Bukannya nabung 2 juta, lo malah pindah ke apartemen yang lagi mahal, ganti HP, atau langganan streaming yang nggak kepake. Data dari Badan Pusat Statistik BPS menunjukkan bahwa di kuartal kedua 2025, konsumsi rumah tangga adalah penyumbang terbesar pertumbuhan ekonomi Indonesia dengan kontribusi sebesar 2,64% dari total pertumbuhan 5,12%. Angka ini mencerminkan betapa dominannya peran konsumsi kita dalam menggerakkan ekonomi. Namun, ini juga bisa menjadi ironi. Pertumbuhan ekonomi kita sebagian dibangun di atas kebiasaan finansial yang tidak sehat. Pengeluaran konsumtif itu yang seringkali didanai dengan utang dan inflasi gaya hidup, ternyata menjadi pendorong utama ekonomi kita. Orang kaya itu punya cara berpikir yang beda. Mereka mempertahankan gaya hidup di bawah kemampuan, bahkan saat pendapatan mereka meningkat drastis. Seluruh sisa pendapatan mereka, setelah dikurangi pengeluaran primer, akan dialokasikan untuk investasi, bukan untuk membiayai gaya hidup yang terus naik. Mereka nggak sibuk membuktikan sesuatu ke orang lain. Mereka sibuk mengumpulkan modal yang lebih besar. 6. Tidak ada anggaran yang jelas. Coba lo bayangin, uang yang lo hasilkan itu kayak air yang mengalir. Kalau nggak ada wadah atau pipa yang jelas, air itu akan mengalir kemana aja, merembas ke tanah, dan hilang begitu aja. Begitulah uang tanpa anggaran. Banyak dari kita menghabiskan uang tanpa tahu kemana perginya, dan di akhir bulan kita kaget, kok uangnya habis? Seperti yang disampaikan oleh Hoki Bank, tanpa anggaran yang jelas, keuangan lo bisa berjalan tanpa arah. Lo nggak bisa mengontrol pengeluaran, lo gampang terjebak utang, dan lo akan sulit mencapai tujuan finansial. Orang kaya itu punya cara berpikir yang beda. Mereka memandang setiap uang yang masuk itu kayak tentara yang punya tugas masing-masing. Ada yang bertugas untuk biaya hidup, ada yang untuk diinvestasikan, ada yang untuk dana darurat, dan setiap tentara itu punya tugas yang jelas. Cara paling ekstrim untuk ngatur uang kayak gini namanya zero-based budgeting. Prinsipnya sederhana, pendapatan lo dikurangi semua pengeluaran dan tabungan, hasilnya harus nol. Setiap rupiah punya tujuan. Langkah 1, lo mulai dengan total pendapatan bulanan lo. Langkah kedua, lo catat setiap pengeluaran yang lo rencanakan. Dari yang wajib kayak sewa, listrik, sampai yang gak wajib kayak nonton bioskop. Langkah ketiga, lo kurangi pendapatan dari pengeluaran yang lo rencanakan sampai hasilnya nol. Kalau hasilnya negatif,
lo potong pengeluaran non-esensial. Kalau hasilnya positif, lo alokasikan sisa uang itu ke tabungan atau investasi. Ini membuat lo punya kontrol total atas uang lo. Lo tahu persis kemana uang lo pergi. 7. Mengabaikan dana darurat. Pernah nggak sih lo tiba-tiba kena musibah, motor lo rusak, lo sakit, atau tiba-tiba ada anggota keluarga yang butuh dana mendesak? Kalau nggak ada dana darurat, lo akan panik dan ujung-ujungnya terpaksa ngutang kan? Dana darurat itu ibarat sabuk pengaman atau ban nyarap. Sesuatu yang lo harapkan nggak pernah lo pakai, tapi lo butuh banget kalau ada apa-apa. Banyak dari kita yang mengabaikan hal ini karena merasa pengeluaran kita stabil. Padahal, kejadian tak terduga itu bisa terjadi kapan aja. Pakar keuangan menyarankan, dana darurat idealnya itu minimal 3-6 bulan pengeluaran lo. Orang kaya melihat dana darurat sebagai pondasi yang tidak bisa ditawar. Ini adalah modal ketenangan yang memungkinkan mereka tidur nyenyak di malam hari dan mengambil keputusan yang strategis di siang hari, tanpa panik. Mereka menyimpan dana ini di rekening terpisah yang mudah diakses, tapi tidak terhubung dengan kartu debit sehari-hari, jadi nggak gampang tergoda untuk dipakai. 8. Terlalu banyak rencana, kurang aksi. Ini adalah poin filosofis yang paling krusial. Banyak dari kita terobsesi dengan rencana yang sempurna, tapi nggak pernah berani melangkah. Kita sibuk belajar, baca buku, ikut seminar, tapi nggak pernah memulai. Kita bilang nanti kalau uangnya udah terkumpul, nanti kalau ilmunya udah matang, nanti kalau udah nggak sibuk. Ada sebuah kalimat nyentrik dari Bob Sadino yang mungkin bisa bikin lo kaget. Dia bilang, rencana itu racun dan bencana. Bob Sadino percaya orang terlalu banyak mikir membuat rencana sampai akhirnya mereka nggak bergerak. Padahal yang paling penting itu, kata dia, adalah action. Lo harus memulai. Ambil contoh kisah nyata Abi Kurniawan. Ini dia pengusaha yang berkali-kali gagal. Mulai dari bisnis rokok elektrik sampai budidaya ikan bandeng, semuanya bangkrut dan ninggalin utang. Tapi dia nggak berhenti. Dia terus mencoba. Belajar dari kegagalan sampai akhirnya berhasil dengan Kay Taylor dan meraup omset ratusan juta. Dia membuktikan kegagalan bukan akhir tapi bagian dari proses. Dia melihat kegagalan sebagai data berharga untuk perbaikan. Bob Sadino dan Abi Kurniawan mengajarkan kita bahwa mereka yang terlalu takut gagal akan terjebak dalam siklus perencanaan tanpa akhir. Orang Baya melihat kegagalan sebagai data yang berharga, bukan sebagai kegagalan pribadi. Mereka mengambil resiko yang terukur, belajar dari kesalahan, dan bergerak maju. Aksi nyata jauh lebih berharga dari rencana sempurna. Jadi setelah kita bedah 8 poin tadi, lo sadar kan kalau masalah finansial itu bukan cuma soal uang. Itu tentang utang yang menahan lo, tentang barang yang nggak nambang nilai, tentang hemat yang malah bikin boros, tentang gaya hidup yang palsu, tentang uang yang ngalir tanpa arah, tentang pondasi yang lemah, dan yang paling penting, tentang rasa takut untuk memulai. Semua masalah ini berakar dari satu hal, pola pikir. Pola pikir yang reaktif, yang mengikuti arus, dan yang fokus pada validasi eksternal. Orang kaya punya pola pikir yang proaktif, yang fokus pada nilai real, dan yang fokus pada kekayaan internal. Perubahan nggak harus dimulai dari modal besar, cukup dari satu kebiasaan kecil hari ini. Mulai dengan membuat anggaran, mulai dengan menunda pembelian impulsif, atau mulai dengan berani mengambil langkah pertama, sekecil apapun itu. Tulis di kolom komentar satu kebiasaan finansial yang mau lo ubah mulai hari ini. Kita diskusi bareng-bareng di sini.